Kalian udah pernah nonton belum? Hoax terbodoh dan tergoblok sepanjang peradaban manusia. Ada, ini dia. Hei, akun elang merah. Satu lagi akun YouTube apa itu yang nggak terkenal itu, yang nggak nampak muka. Dengar-dengar kabar katanya disebarkan di grup WA. Kenapa? Udah ku bilang hoax macam apa lagi mau kau bikin, ha? Sekarang begini, ya aku pastikan itu hoax karena apa? Suaranya aja suara AI. Senang mendengar bahwa Opung Parblak bisa melihat video di channel ini dan bahkan membuat video reaksi. Dan admin Opini Alvin harus mengucapkan terima kasih, karena Parblak mau membuka diri berdiskusi. Berdiskusi dan debat adalah cara beradab menyelesaikan masalah. Dan itu jamak di negara demokrasi. Buat kawan-kawan yang mengancam untuk membekukan channel ini, ayolah kawan, bukalah pikiran kalian. Ini bukan zaman saling mengancam. Mari kita berdiskusi, yang penting dengan data akurat bukan hanya dengan caci maki dan umpatan. Membekukan channel yang berbeda pendapat hanya menjadi satu bukti bahwa kalian tidak siap diskusi dengan akal sehat dan dari fakta yang sebenarnya. Apakah Opung siap diskusi panjang? Mari kita mulai. Sebelum menjawab video reaksi Parblak, kami ingin disclaimer terlebih dahulu. Admin channel Opini Alvin sepakat dengan beberapa isi konten Parblak yang menyoroti kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan DPR gila-gilaan, dan termasuk tidak setuju dengan kenaikan pajak sampai lebih dari 100%. Video kritik Opini Alvin bisa kalian temukan di channel ini. Namun yang menjadi perdebatan adalah ketika kami membuat video reaksi terhadap beberapa konten Parblak yang menyerang kebijakan Prabowo. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, kenapa para loyalis Jokowi seperti Parblak menyerang kebijakan Prabowo? Dan kenapa mereka membuat konten seolah ikut menyerukan demo pada tanggal 25 Agustus dan hari-hari selanjutnya yang berujung anarkis? Dan Parblak kemudian membuat video tanggapan yang membantah isi konten kami. Berikut cuplikannya. Pengecut. Dasar kau buzzer provokator. Dituduhnya YouTuber Nusantara beserta dengan Cokro TV beserta dengan Bapak Joko Widodo adalah dalang daripada demo anarkis ini. Lapet. Ayo kita dengarkan dulu ini. YouTuber Nusantara adalah sekumpulan konten kreator yang secara rutin mengadakan pertemuan, baik dengan Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming. Jika kalian perhatikan isi kontennya, video-video mereka hanya dibuat untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi dan PSI. Yang mengejutkan sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025, "Bubarkan DPR. Besok kita demo besar-besaran." Apa yang terjadi dengan para pendukung Jokowi? Kenapa mereka berbalik menyerang kebijakan Prabowo? Ops, tunggu dulu. Jangan kau bilang menyerang balik kebijakan Prabowo. Jangan kau bilang kami ini channel-channel pendukung Jokowi. Kami ini sudah tegaskan kami bukan hanya pendukung Jokowi, tapi kami juga pendukung Prabowo Gibran. Di awal, Parblak menuding channel Opini Alvin adalah channel provokator yang berisi konten hoaks. Lalu ketika memberikan reaksi atas video kami yang mengatakan bahwa Parblak menyerang kebijakan Prabowo, Parblak langsung membantah. Menurut Parblak, dia adalah pendukung Jokowi dan juga sekaligus pendukung Prabowo. Namun demikian, Parblak menolak disebut menyerang kebijakan Prabowo. Ops, tunggu dulu. Jangan kau bilang menyerang balik kebijakan Prabowo. Lalu, apakah channel Opini Alvin membuat hoaks dan provokasi ketika menyebut Parblak menyerang kebijakan Prabowo? Untuk diketahui, kami menyebut Parblak menyerang kebijakan Prabowo di video yang direaksi Parblak dengan menyertakan cuplikan video Parblak tanggal 22 Agustus. Dan ini cuplikan isi video Parblak yang menurut kami menyerang balik kebijakan Prabowo. DPR joget-joget rakyat demo besok. Yang dipermasalahkan masyarakat itu atau rakyat itu bukan demonya, bukan joget-jogetnya, bukan. Tapi karena ada kenaikan gaji DPR. Di tengah-tengahnya isu efisiensi tapi gaji DPR naik. Gaji DPR naik. Kemarin gaji hakim naik, sekarang gaji DPR naik, besok gaji menteri juga ikut naik. Tanpa dijelaskan pun, bagi orang yang berakal sehat sudah sangat jelas dan terang benderang Parblak menyerang kebijakan pemerintah saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Ops, tunggu dulu. Jangan kau bilang menyerang balik kebijakan Prabowo. Tapi biar jelas buat para pendukung Parblak, saya akan jelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin. Pertama, Parblak menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan baik DPR, maupun hakim dan bahkan Parblak dengan nada sinis mengatakan besok-besok gaji menteri juga ikut naik. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang berhak dan mempunyai kewenangan serta kebijakan untuk naikkan gaji dan tunjangan pejabat negara dan kelembagaan? Saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya.
Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Jika data dan fakta dari video ini masih kurang, silahkan buka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan, kepada pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara diberikan gaji pokok setiap bulan. Ayat 3, besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jelas ya? Karena ketentuan menetapkan gaji lembaga tinggi negara termasuk pimpinan dan anggota DPR ditetapkan dengan peraturan pemerintah, maka penetapannya hanya ditentukan sendiri oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ingat ya, bedakan antara peraturan pemerintah dan undang-undang. Jika undang-undang ditetapkan bersama oleh DPR dan Presiden, maka peraturan pemerintah hanya diatur dan ditetapkan sendiri oleh Presiden, tanpa harus minta pengesahan dari DPR. Jadi baik kenaikan gaji hakim maupun kenaikan gaji DPR, jika memang ada kenaikan gaji DPR, dua-duanya adalah kewenangan Presiden, dan karena Parblak menyerang kenaikan gaji dua lembaga itu, maka itu berarti Parblak menyerang kebijakan Presiden Prabowo. Jelas ya? Opini Alvin tidak membuat kabar hoaks. Parblak menyerang balik kebijakan Prabowo adalah sebuah fakta tidak terbantahkan. Selanjutnya, di video berikut, silahkan nilai sendiri. Apakah benar Parblak menyerang balik kebijakan Prabowo? Bayangkan kalian, anggaran untuk rakyat diefisiensi atau dihemat-hemat, anggaran untuk kebijakan dinaik-naikkan. Ternyata efisiensi itu hanya berlaku untuk rakyat. Gaji guru tunggu dulu, jangan dinaikkan, efisiensi. Gaji pegawai honor jangan dulu dinaikkan, sebentar dulu, efisiensi. Jalan tol yang sebelah sana harus diburu, jangan dulu, efisiensi. Ya kan begitu kan, efisiensi. Anggaran untuk pendidikan tolong dinaikkan, jangan dulu, efisiensi. Anggaran untuk perumahan rakyat jangan dulu, efisiensi. Subsidi untuk pupuk para petani jangan dulu, efisiensi. Kalau dari ini nggak diefisiensi, nanti nggak bisa naik gaji itu DPR. Ternyata efisiensinya untuk masyarakat, naik gajinya untuk DPR. Mantap, luar biasa. Nah, di sini kami menampilkan data dan fakta, baik dari pernyataan Parblak sendiri, video pernyataan Prabowo dan juga dasar undang-undang. Kami berharap, Parblak dan YouTuber Nusantara yang lain yang cerdas-cerdas dan berpendidikan, bisa mereaksi video ini juga dengan data, bukan asumsi yang dibuat-buat. Kalian boleh berbangga dengan segala fasilitas alat rekam, mikrofon dan studio yang mewah, tapi akan lebih elegan jika kalian membuat video berdasarkan fakta bukan asumsi tanpa data. Berikut beberapa narasi liar Parblak yang kami anggap hoaks. Jika kami keliru, silahkan dituliskan di kolom komentar. Pertama, Parblak mengatakan gaji DPR naik. Yang dipermasalahkan masyarakat itu atau rakyat itu bukan demonya, bukan joget-jogetnya, bukan. Tapi karena ada kenaikan gaji DPR, di tengah-tengah isu efisiensi tapi gaji DPR naik. Faktanya, gaji DPR tidak naik. Prabowo hanya memberikan kompensasi biaya perumahan sebesar 50 juta per bulan sampai bulan Oktober karena biaya perawatan rumah dinas DPR ditiadakan. Walau kita semua menolak pemberian tunjangan perumahan sebesar itu, namun membuat narasi yang berbeda dari fakta juga tidak dibenarkan. Imbas dari pembohongan ini, rakyat jadi tersulut dan terjadi pengrusakan dan penjarahan di mana-mana. Isi video lain yang juga patut dipertanyakan adalah yang berikutnya. Gaji guru tunggu dulu, jangan dinaikkan, efisiensi. Gaji pegawai honor jangan dulu dinaikkan, sebentar dulu, efisiensi. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Subsidi untuk pupuk para petani jangan dulu, efisiensi. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat.
stok beras. Jika tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 44,15 triliun anggaran untuk pupuk subsidi, di tahun 2026, anggaran pupuk subsidi dinaikkan 2,7 triliun menjadi 46,874 triliun. Jadi tidak benar bahwa gaji guru dan honorer tidak dinaikkan, serta pupuk subsidi ditiadakan karena imbas kebijakan efisiensi. Sekali lagi, channel kami, channel Opini Alvin adalah channel yang paling aktif mengkritisi pemerintah, tapi kami tidak akan memproduksi video yang isinya hanya kebohongan. Kami menolak kenaikan tunjangan perumahan DPR yang sangat tidak masuk akal sampai 50 juta per bulan, tetapi kami juga harus jujur mengatakan bahwa tunjangan yang diberikan adalah murni inisiatif pemerintah, karena DPR tidak punya kewenangan mengelola APBN. Kami harus jujur mengatakan kebenaran kepada publik, bahwa gaji DPR tidak naik. Kami rakyat cinta damai tidak ingin, imbas dari kebohongan yang diberitakan di media sosial, membuat bangsa kita pecah belah dan orang-orang yang tidak bersalah harus menjadi korban. Di Makassar, ada 4 nyawa melayang. Dan semua hanya karena bersumber dari provokasi tidak mendasar. Berikan satu alasan yang mendasar bahwa di dalam negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial bisa menghilangkan DPR. Membubarkan DPR berarti harus mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem monarki atau kerajaan, di mana hanya ada satu penguasa tunggal yaitu raja. Menghilangkan DPR berarti menghilangkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Siapa yang akan memberhentikan presiden jika presiden korupsi atau merusak kehormatan negara? Tidak mungkin polisi yang notabene bawahan presiden bisa memberhentikan presiden. Hanya DPR lah sebagai perpanjangan tangan rakyat yang bisa mengusulkan hukuman bagi presiden yang bermasalah. Lalu Parbelak dan kelompoknya berteriak bubarkan DPR? Kita bisa melakukan evaluasi ke DPR, sama seperti tahun 1998 ketika mahasiswa menguasai kantor DPR dan MPR. Mahasiswa memaksa MPR meminta pengunduran diri Soeharto. Tetapi mahasiswa tahu persis bahwa membubarkan DPR sama saja menghilangkan kedaulatan rakyat. Mahasiswa juga tahu bahwa mereka bisa memaksa menduduki kantor DPR, tetapi tidak akan membakar gedungnya, karena kantor DPR maupun DPRD dibangun pakai uang rakyat. Adapun kata-kata hinaan yang merendahkan channel kami tidak akan membalas, biar publik yang menilai. Apakah masih ada orang yang mengunjungi channel hanya karena ingin melihat wajah hostnya? Mana yang lebih penting, isi channel atau muka pembawa acaranya? Dan apa yang salah dengan penggunaan AI? Karena jika Parbelak mengaku pendukung Gibran Rakabuming, maka mencela AI sama saja mencela Gibran. Manusia yang menggunakan AI akan mengalahkan manusia yang tidak menggunakan AI. Namun demikian, salut untuk Bro Parbelak. Walau channel yang dibangun sejak 5 tahun silam dan sudah memiliki pengikut lebih dari 350.000, tapi tidak merasa gengsi menanggapi channel cetek yang baru dibangun 8 bulan dengan pengikut yang tidak mencapai 10% dari pengikut channelnya. Kami berharap, channel yang satu garis dengan Opung Parbelak bisa belajar dari Parbelak, kita diskusi publik, jangan hadir hanya dengan makian dan ancaman, karena praktek seperti itu hanya akan menjatuhkan kredibilitas kalian, dan orang yang mengeluarkan dana besar membiayai kalian. Dan karena Parbelak baru pulang dari IKN, saya ingin persembahkan satu pantun versi anak Kalimantan Timur. Naik sepeda ke Samarinda seberang. Jalan menanjak terasa panjang. Hidup ini indah bila berbagi terang. Jangan lupa, jika ada rezeki, bagi dong.